super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, kembali lagi bersama saya Alimatur Rahmi dalam video pembelajaran Akidah Akhlak tentang sabar dan syukur. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu untuk meminta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar video pembelajaran kita ini dapat berguna nantinya untuk diri kita dan orang lain. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, yang pertama kita langsung ke materi pembelajaran yaitu sabar. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu arti sabar? Enggak, Bu. Nah, dari segi bahasa, arti sabar adalah menahan, mencegah, atau tabah. Nah, sedangkan secara istilah, sabar artinya menahan sifat dari rasa kegundaan, rasa marah, menahan lisan dari keluh kesah, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak diperbolehkan. Jadi, sabar ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa, beriman, dan juga orang yang selalu baik dalam kegiatan sehari-harinya. Karena sabar dan iman ini itu sangat berkaitan erat. Orang yang beriman, orang yang sabar itu adalah orang yang memiliki iman yang cukup kuat. Karena apa? Untuk menahan hawa nafsunya saja ia kuat untuk sabar. Jadi di situ terletaklah imannya tuh tinggi ketika kita menjadi orang yang sabar. Nah, dengan rasa sabar, seseorang akan mudah untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Dan dengan rasa sabar ini pula, ia akan terjauhi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Di mana dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46 dijelaskan sepenggal ayat yaitu wa'athbiru innallaha ma'as-sabirin, yang artinya dan bersabarlah kalian maka Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi di mana sih kita bisa tahu orang-orang itu sabar atau tidaknya? Nah, ketika orang-orang sabar itu ditandai dengan dia selalu berpikir maju ke depan, dengan berpikir positive thinking kalau kata anak-anak sekarang, dimana dia selalu berpikir positif tentang kehidupan depan, dimana ia selalu berpikir bahwa setiap ujian, setiap cobaan yang dihadapinya, Allah memiliki hadiah dari segala cobaan tersebut. Nah, di mana janji-janji Allah itu telah dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi sabar ini dia harus berlapang dada, harus kuat hatinya untuk menerima segala cobaan, terpaan, karena di dalam hidup ini kita bakal ada naik turun. Seperti kata pepatah, roda itu berputar. Ketika kita berada di atas, kita tidak boleh lupa untuk bersyukur. Itu nanti materi kita selanjutnya. Oke, ketika kita berada di bawah, nah, rasa sabar inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Oke, mantap. Apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, apa itu? Apakah contoh-contoh dari orang yang bersabar? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, contoh-contoh dari orang bersabar yaitu yang pertama, ketika berpuasa nih. Ketika berpuasa, kita menahan diri dari hawa nafsu, dari rasa lapar, haus, ya kan? Nah, di situ kesabaran kita diuji. Ketika kita tidak sabar, maka kita akan minum, kan? Nah, kalau kita sabar, maka kita akan melewati bulan-bulan puasa, hari-hari puasa itu dengan lapang dada, dengan ikhlas. Ya. Yang kedua, ketika kita diberikan cobaan oleh Allah, misalnya kita terjatuh,
kita harus sabar, kita tidak boleh mengeluh. Ya Allah, kenapa sih aku harus jatuh, sakit tahu ya Allah. Nah, itu nggak boleh. Kita harus bilang gini, ya Allah, Engkau memberikanku jatuh, Engkau membuatku terjatuh, maka aku mohon, sembuhkanlah segera ya Allah, aku tahu ini cobaan darimu untukku. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang sudah memiliki kesabaran dalam jiwanya. Lalu ada nih salah satu contoh sabar yang sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ini harus kita praktekkan, oke? Nih, seperti foto ini. Nah, foto ini adalah orang yang sabar dalam mengantri. Jadi ketika kita mengantri, nah kita nggak boleh itu namanya menyerobot langsung duluan. Nggak boleh, kita harus mengantri pada bagian kita. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Bagus. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu syukur. Ada yang tahu nggak sih apa itu syukur? Nggak tahu, Bu. Emang itu apa? Jadi, syukur itu adalah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, berserah diri dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sudah dijelaskan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Di mana ayat ini sudah menjelaskan tentang, nah apabila manusia itu mau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmatnya lagi dan lagi. Namun apabila manusia ingkar akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencabut nikmat tersebut, bahkan menguranginya sedikit demi sedikit. Bersyukur itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan dapat kita aplikasikan dengan cara mengucapkan Alhamdulillah, yang mana artinya segala puji bagi Allah. Nah, jadi ada yang tahu nggak sih kapan harusnya kita mengucapkan kata-kata Alhamdulillah ini? Saat kita diberi uang jajan sekolah, Bu. Oke. Jadi ketika kita diberi uang jajan sama orang tua, itu kita harus mengucapkan Alhamdulillah sebagai wujud syukur kita kepada Allah dan terima kasih kepada orang tua. Jadi rezeki yang diberikan orang tua itu adalah rezeki dari Allah. Nah, jadi dari Allah melalui perantara orang tua kepada kita. Oke. Nah, yang kedua ada bersyukur dengan hati. Nah, bersyukur dengan hati ini kita harus menggunakan segala nikmat itu di jalan Allah. Contohnya, ketika kita bangun tidur nih, kita harus berdoa dan mengucapkan Alhamdulillah tadi sebagai wujud syukur kita karena telah diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita masih hidup hingga saat ini. Yang ketiga ada syukur dengan perbuatan. Nah, apa sih contoh dari syukur dengan perbuatan ini? Kita diberi oleh Allah itu 2 tangan, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut, dan 2 kaki. Nah, ketika ada ibu kita nih kesulitan dalam membawa barang, maka kita yang melihatnya harus segera menolong. Jadi itulah kita bersyukur dengan perbuatan. Kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita dengan menggunakannya sebaik-baiknya. Namun, tahu gak sih, manusia ini sering lalai akan nikmat yang Allah berikan. Nah, jadi manusia itu akan sadar dengan nikmat yang Allah miliki, akan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan ketika ia sudah kehilangan nikmat tersebut. Contohnya, ketika kita sehat, kita ya is fine gitu kan, tidak merasa ada apa-apa, oke, fine, I'm good gitu. Nah, namun ketika sakit kita baru merasakan, ya Allah, ternyata sehat itu sangat nikmat. Aku tidak suka sakit ya Allah, ternyata begitu. Nah, jadi ketika kita sehat kita harus selalu mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan kepadaku sehingga aku bisa melaksanakan kegiatanku sehari-hari. Nah, jadi itu adalah ucapan syukur kita. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat hari ini. Alhamdulillah ya Allah atas rezeki yang Engkau berikan hari ini kepadaku. Nah, itu harus kita terapkan
ucapkan agar kita selalu ingat dan bersyukur kepada Allah. Oke? Oke. Nah, dari materi yang disampaikan tadi dapat kita petik hikmahnya bahwasannya dengan rasa sabar dan syukur tadi kita dapat meningkatkan rasa takwa kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, dengan sabar dan syukur ini, maka kita akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah dan selalu berlapang dada dalam menerima ujian dan juga cobaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga dengan rasa sabar dan syukur ini akan membuat kita terlihat lebih berkualitas di hadapan Allah. Karena apa? Kita mampu menahan diri kita dari dalam segala cobaan, hinaan. Nah, itu akan membuat Allah memandang kita adalah orang yang takwa, orang yang tinggi imannya gitu. Oke, semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan dan diamalkan oleh kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk refleksi diri, kita akan melihat video tontonan ini ya setelah yang satu ini. Oke? Oh no, Abang Omar. Oh no. Astaghfirullahalazim. Jom tarik nafas panjang. Abang Omar lah ni. Jom duduk dan bertenang. Hana yang rosakkan T-Rex. Sebab Wonder Ruby kuat. T-Rex lagi kuat. Cukup. Dua-dua tak kuat. Ha? Papa lah yang paling kuat. Omah Hana tahu tak? Orang yang paling kuat adalah orang yang sabar bila marah. Sabar bila marah? Bila marah, kita sabar. Mereka yang bersabar itu kuat. Papa boleh marah Omah Hana. Tapi, Papa sabar. Sebab bila sabar, Papa jadi kuat. Ha! Wah! Nak jadi kuat macam papa lah. Tapi macam mana? Minum air untuk bertenang. Maafkanlah silap dan salah. Bila marah, kita sabar. Mereka yang bersabar itu kuat. Minta maaf ya. Hana pun. Keadaan kembali terkawal. Terima kasih kepada semua adiwira yang kuat. Mereka yang bersabar itu kuat. Mereka yang bersabar itu kuat. Oke, bye-bye. Jangan lupa ditonton ya. Thank you. Dah, assalamualaikum. Salam. Melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, melakukan kewajiban-kewajiban yang artinya puji syukur bagi Allah. Salah segala puji bagi Allah. Bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan yaitu caranya dengan mengucapkan alhamdulillah lah. Ini sering sekali lalai akan kesyukuran yang Allah kesyukuran apa? Tentang sabar dan syukur. Nah, sebelum kita kembali, Nah, dengan sabar ini, seseorang itu memiliki dorongan untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, melakukan kewajiban-kewajiban. Ada yang tahu nggak sih bersyukur itu dalam bentuk apa saja? Sabar ini dia
harus berlapang dada, harus kuat hatinya untuk menerima segala cobaan, terpaan,